Hai Sobat Petualang, selamat datang kembali di channel Petualangan si AA. Di video kali ini kita akan jalan-jalan santai di kota Tasikmalaya. Sebelum nanti kita lanjut ke Bagogog. Nah, di depan itu adalah Masjid Agung Tasikmalaya ya Sobat Petualang. Dan kita akan belok kiri melewati Jalan Haji Zainal Mustafa. Ternyata cukup ramai juga ya Sobat Petualang. Kota Tasikmalaya itu bisa dibilang masih muda ya usianya, berdiri tanggal 17 Oktober tahun 2001 yang saat itu di bawah pimpinan Bupati Tatang Farhanul Hakim. Jadi, Tasikmalaya itu terbagi dua pemerintah daerah, yaitu kota atau dulu itu Kodia dan kabupaten. Menurut saya, ada hal unik di kota ini, di mana alun-alun dan Masjid Agung terpisah sekitar 200 meter. Pada umumnya, alun-alun itu selalu berdekatan dengan Masjid Agung, bahkan bersebelahan. Tapi di sini lokasinya terpisah lumayan jauh ya Sobat Petualang. Jika ada yang tahu kota mana saja yang alun-alunnya terpisah dengan Masjid Agung, tulis di kolom komentar ya. Kota Tasikmalaya berjuluk Samutiara dari Priangan Timur, tapi mungkin lebih dikenal dengan sebutan Kota Santri. Dikenal Kota Santri mungkin karena banyak pesantren terkenal di kota ini. Salah satunya Pesantren Al-Amin, Pesantren Cipasung Singaparna, dan Pesantren Sukamana yang didirikan oleh Haji Zainal Mustafa. Selain pesantren, kota ini pun terkenal dengan kerajinan khasnya, antara lain bordir, sandal tradisional, payung gelis, dan kolom gelis. Tempat wisata kota Tasikmalaya yang paling terkenal yaitu Gunung Galunggung. Selain itu ada juga Situ Gede, Pantai Cipatujah yang sangat menarik untuk dikunjungi. Sebelum kita lanjut, klik dulu ya tombol subscribe-nya agar Sobat Petualang tidak ketinggalan video terbaru dari channel Petualangan si AA. Semoga bermanfaat. Nah, kita lanjut ya Sobat Petualang. Jadi ini jalan menuju Bagogog ya. Dari pusat kota itu kita masih lurus ya Sobat Petualang. Dari pusat kota, Bagogog tidak terlalu jauh ya, hanya ditempuh sekitar 30-45 menit saja. Sebenarnya Bagogog itu mungkin hanya sebutan warga lokal sana saja ya, karena nama daerahnya secara umum itu Kecamatan Urug. Kemungkinan besar daerah tersebut disebut Bagogog karena mungkin zaman dahulu di daerah tersebut banyak anjing yang dalam bahasa Sunda sering disebut gogog. Istilah gogog itu seringkali dipakai orang tua zaman dulu kepada anak kecil untuk menghindari istilah kata anjing yang sering dipergunakan tidak pada tempatnya. Jalan ini merupakan jalan menuju Pantai Cipatujah ya Sobat Petualang. Jadi, jika Sobat Petualang akan wisata ke Pantai Cipatujah via Tasikmalaya Kota tentunya, pasti akan melewati daerah Bagogog. Cuma, saran dari saya, hindari perjalanan malam ya, karena jalannya masih relatif sepi dan cukup gelap saat malam. Jalan ini relatif mulus ya Sobat Petualang. Marka pun terlihat sangat jelas. Cuman sayangnya di depan itu penerangan jalan sangat kurang. Jadi mesti ekstra hati-hati ya. Dari Bagogog ke Pantai Cipatujah dapat ditempuh sekitar 1,5 jam sampai 2 jam ya Sobat Petualang.
Jalan ini bisa menjadi jalan alternatif menuju Pantai Pangandaran. Jadi kita menuju Pantai Cipatujah terlebih dahulu, kemudian kita belok kiri menuju Pangandaran. Jarak dari Cipatujah menuju Pangandaran sekitar 1 jam ya Sobat Petualang. Kalau ditotal dari Bagogog berarti sekitar 3 jam ya ke Pantai Pangandaran itu. Informasi ini saya dapat dari penduduk lokal ya, karena sejujurnya saya belum pernah ke Pangandaran lewat jalur ini. Mudah-mudahan kapan-kapan jika ada umur dan rezekinya, kita bisa nyoba ke Pantai Pangandaran lewat jalur ini ya Sobat Petualang. Nah, jalanan di sini sudah mulai gelap ya Sobat Petualang. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Pastikan lampu penerangan motor berjalan dengan normal ya. Ada sedikit tips nih Sobat Petualang. Bagi saya tips ini sangat berguna. Jadi saya mendapat tips ini dari teman saya yang sering motor-motoran jauh ya Sobat Petualang. Nah, jika Sobat Petualang menemukan jalan yang cukup gelap atau kurang penerangan atau bahkan pandangan terbatas, Sobat Petualang dapat memanfaatkan garis marka jalan ya untuk mengetahui jalan di depan itu belok ke kanan atau belok ke kiri. Tapi harus mengurangi kecepatan juga ya. Mungkin sebagian orang telah mengetahui tips ini. Tapi bagi yang belum, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jalur ini sangat berkelok-kelok ya Sobat Petualang. Tikungannya pun cukup tajam. Ya kalau diandaikan itu hampir setengah lingkaran ya tikungan-tikungannya. Kalau buat Sobat Petualang yang suka cornering, kayaknya ini menyenangkan sih. Cuman tetap ya, keselamatan nomor 1. Nah, di sini penerangan sudah sangat jarang ditemukan ya. Jadi kita harus hati-hati, harus konsentrasi. Ini sekitar jam 7 malam ya Sobat Petualang. Jadi jalanan alhamdulillah masih cukup ramai. Biasanya di atas jam 9 jalan ini sudah relatif sepi. Nah, kita melewati rest area Gunung Putri ya Sobat Petualang. Kalau di Bandung, Gunung Putri itu sebuah gunung ya. Sebuah gunung di daerah Lembang. Jika teman-teman pengen tahu bagaimana suasana Gunung Putri, boleh cek di video-video saya sebelumnya ya. Dulu daerah sini katanya terkenal rawan ya Sobat Petualang. Jadi rawan pembegalan. Tapi itu dulu banget sih. Jadi saya pernah mendengar cerita itu dari orang tua terdahulu ya. Jadi jalur ini pembegalannya itu motifnya dengan membentangkan tali ya Sobat Petualang. Jadi orang-orang yang pakai motor lewat jalur ini, ya pengendara motor gitu, mereka kan terjerat tali ya. Dan mungkin motornya akan dicuri dan harta bendanya akan dicuri juga ya Sobat Petualang. Cuman sekarang alhamdulillah sih, sekarang sangat aman ya. Cuman ya demi keselamatan, demi keamanan, lebih baik hindarilah perjalanan malam di jalur ini ya. Oh iya, saya sambil bercerita ya Sobat Petualang. Jadi dulu itu di Bagogog pernah ditemukan babi hutan ya Sobat Petualang. Babi hutan. Cuman penduduk lokal sana itu menyangka itu babi itu bukan babi betulan ya. Jadi kalau istilah magicnya itu apa ya? Babi ngepet lah ya.
Jadi begitu tertangkap sama penduduk lokal, si babi itu dikurung sobat petualang. Dikurung. Penduduk lokal itu membuat sebuah kurungan khusus untuk babi. Katanya itu sorot matanya itu mirip manusia sobat petualang. Jadi kadang-kadang terlihat seperti menangis, melamun, merenung gitu. Ya percaya tidak percaya sih. Cuman uniknya ya sobat petualang. Jadi saat itu ada keluarga dari yang tiba-tiba datang sobat petualang. Keluarga itu tidak dikenal sama penduduk sana ya. Jadi dia datang dari menuju ke Bagogog dan menanyakan perihal babi itu sobat petualang. Nah, setelah berbicara dengan kepala desa di sana, akhirnya si babi itu dibawa oleh si keluarga yang tadi sobat petualang. Sebenarnya kan sebuah pertanyaan besar ya, kok si babi hutan itu dibawa sama keluarga yang dari apakah itu benar-benar babi ngepet atau bukan? Ya percaya tidak percaya lah ya. Cuman memang ceritanya seperti itu. Ini bukan cerita ya, ini benar-benar terjadi. Jadi orang tua saya yang bercerita seperti itu. Ya percaya tidak percaya, ya itu terserah sobat petualang ya. Cuman ya uniknya itu sih. Jadi si babi hutan itu ada yang menjemput satu keluarga dari dia datangnya bawa kolbak sobat petualang. Jadi si babi hutan itu setelah dilepas kemudian diangkat pakai kolbak ke bawa pulang maksudnya. Nah, kita sudah hampir sampai ya sobat petualang. Nih, di sebelah kiri ini ada puskesmas Uruk ya sobat petualang. Ya mungkin menurut sobat petualang itu puskesmas ya biasa aja sih. Cuman menurut saya ini luar biasa ya, karena sebelumnya puskesmas itu tidak melayani 24 jam sobat petualang. Saat ini puskesmas itu telah melayani 24 jam. Jadi kalau dulu itu di Bagogog ya, bila ada yang sakit mereka itu harus ke Tasik sobat petualang untuk melakukan pengobatan. Apalagi kalau misalnya sakitnya itu tengah malam ya. Cuman sekarang puskesmas itu sudah berjalan 24 jam. Nah, kita sudah hampir sampai nih sobat petualang. Jadi di depan itu kita akan belok kiri ya. Belok kiri dan akhirnya kita sudah sampai nih sobat petualang. Terima kasih ya sudah menonton video kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Meskipun kita juga bingung sih sebenarnya manfaatnya di mana gitu. Cuman ya sudahlah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya sobat petualang.